percobaan membedakan antara dispersi kasar atau suspensi, dispersi halus, dan koloid. Bahan dan alat yang digunakan adalah untuk bahan-bahannya, yang pertama adalah pasir, yang kedua susu bubuk, yang ketiga garam dapur, kemudian jeruk, kemudian alat yang kita gunakan adalah gelas plastik, kemudian gelas kimia ukuran 50 ml, pipet tetes, ada spatula, batang pengaduk, gelas ukur ukuran 50 ml. Yang berikutnya adalah kertas saring, air, dan pointer. Pada percobaan kali ini, kita akan melihat sifat-sifatnya mulai dari proses penyaringan, proses pelarutan, koloidnya kita perhatikan sifatnya koagulasi, dan efek tindal. Jadi, kita akan lihat sekalian sifat dari koloid tersebut. Oke, kita akan lakukan percobaan. Pertama-tama kita siapkan 3 buah gelas plastik. Masing-masing kita isi dengan 1 sendok spatula, garam, susu bubuk, dan pasir. Kemudian kita tambahkan masing-masing sebanyak 20 ml air ke dalam gelas yang sudah berisi garam, susu, dan pasir. Kita aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata dan garamnya terlarut. Kita perhatikan warna air sebelum dicampurkan, air telah bening. Setelah dicampurkan, nanti kita perhatikan perubahan warna setelah semua seluruh campuran terlarut. Semua campuran sudah kita aduk, kita perhatikan ketiga jenis campuran tadi. Untuk pasir, coba Anda perhatikan, lihat warnanya, terlihat keruh, susu juga terlihat keruh, dan campuran dari garam dapur terlihat masih bening seperti sebelum ditambahkan garam dapur. Terperhatikan, untuk campuran pasir dan air, di bawahnya terdapat endapan, sedangkan untuk campuran susu dan air tidak terdapat endapan seperti menyatu, dan untuk garam dengan air juga tidak terdapat endapan. Kita akan menguji sifat dari masing-masing campuran, apakah bisa disaring atau tidak. Kita gunakan kertas saring untuk menyaring. Kita siapkan gelas kimia, kemudian kertas saring kita lipat. Kita perhatikan, kita tuangkan seperti ini. Nanti kita perhatikan warna setelah penyaringan apakah sama atau berbeda. Saring. Kita sisakan beberapa supaya tahu warna sebelum dan setelah disaring. Ini yang pasir. Kita perhatikan warna setelah penyaringan. Untuk pasir, sebelum penyaringan warnanya terlihat keruh. Setelah disaring, hasil pitratnya jernih, dan di kertas saring Wattmann terdapat seperti ada bintik-bintik pasir yang menempel. Sedangkan untuk susu, kita perhatikan warna sebelum disaring sama, tidak ada endapan. Kemudian setelah disaring, warna pun tetap sama dan tidak dapat endapan. Untuk larutan garam, campuran garam dengan air, warna setelah disaring dan sebelum disaring tetap sama. Di kertas saring tidak terdapat kotoran ataupun tiran yang melekat. Anda harus ingat pada materi yang telah dipelajari sebelumnya, koloid
itu terlihat seperti merata atau seperti satu puzzle dan tidak terdapat endapan. Kalau larutan atau dispersi halus, dia tidak bisa dibedakan mana pasal zat larut, mana yang pelarut setelah dicampurkan atau dilarutkan di dalam air. Sedangkan dispersi kasar bisa disaring dan menghasilkan saringan filtrat yang lebih jernih dibandingkan sebelum penyaringan. Sebenarnya untuk koloid tidak bisa disaring menggunakan kertas saring biasa atau kertas saring seperti bentuk ini yang kita gunakan untuk proses penyaringan. Jadi yang bisa digunakan untuk memisahkan medium terdiversi dengan fase terdivisinya hanya bisa digunakan kertas saring ultra. Percobaan yang kedua adalah kita melakukan percobaan tentang sifat koloid, efek tindal dan koagulasi. Efek tindal pada koloid ditandai dengan penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Jadi, jika cahaya diteruskan seperti terbentuk garis lurus, berarti itu bukan koloid. Koagulasi atau penggumpalan terjadi karena dispersi koloid kehilangan kestabilan dalam mempertahankan partikel-partikelnya akibat penambahan asam atau zat yang bersifat elektrolit. Contohnya pada proses penyadapan getah pada pohon karet. Percobaan kedua adalah menguji tentang sifat dari koloid dan bukan koloid, yaitu yang pertama adalah efek tindal. Bahan yang kita gunakan sudah kita siapkan masing-masing 50 ml larutan garam dan 50 ml campuran susu dengan air. Yang kita perhatikan di sini adalah berkas cahaya yang dipancarkan saat digerakkan dengan cahaya pointer ini. Kita akan arahkan cahaya pointer ini ke masing-masing gelas kimia. Yang pertama yang akan kita uji adalah larutan garam. Perhatikan percobaan yang berikut. Larutan garam, cahaya diteruskan, ini kelihatan cahaya diluruskan. Ini campuran susu dengan air. Cahaya dihamburkan. Percobaan berikutnya adalah tentang sifat koloid koagulasi. Kita tambahkan masing-masing 2 iris jeruk ke dalam masing-masing campuran. Yang pertama kita beri ke larutan garam. Nah, koagulasi itu adalah sifat dari koloid yang menggumpal. Kita perhatikan di sini untuk campuran garam dan air hanya terjadi perubahan warna saja, tetapi untuk larutan tidak menggumpal. Untuk susu kita tambahkan jeruk. Kita perhatikan ada partikel dari susu itu yang menggumpal. Kita akan lihat beberapa saat. Setelah beberapa saat ternyata terjadi penggumpalan setelah penambahan jeruk dan terdapat endapan di bawah. Jadi terpisah antara zat pelarut dengan zat telarutnya. Kita perhatikan terjadi penggumpalan dan gumpalannya itu naik. Artinya antara pelarut dan zat telarut terpisah. Sedangkan untuk larutan garam itu hanya tadi dari bulir-bulir jeruk, jadi tidak terjadi proses penggumpalan. Dari kedua jenis campuran ini Anda bisa membedakan mana koloid dan mana bukan koloid. Sekian percobaan kita kali ini. Silakan Anda catat hasilnya di tabel pengamatan yang sudah disiapkan di lembar pengamatan yang telah dibagikan. Dan terima kasih. Sekian dari percobaan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar. Oke.